kebetulan ada yang tahu apa kegiatan anak datang pada hari ini di sekolah anak-anak semua? Untuk hari ini kita akan sebelumnya kita udah ada semuanya udah belajar tentang apa itu berita. Masuk pada sesi. Belum kak. Jadi hari ini kakak datang ke sekolah Ananda semuanya mau menjelaskan apa sih itu teks berita. Berita merupakan suatu teks yang menginformasikan tentang berita atau informasi tentang peristiwa yang diceritakan sama ustazahnya tadi. Ada pasti kan merasa beritanya kapan sih gitu kan? Pasti ada jadi agak itu kan jadi merasa pengen tahu apa sih beritanya hari ini. Semuanya pengen tahu nggak apa berita pada hari ini? Untuk unsur teks berita pasti ada semuanya udah pernah mendengarnya sebelumnya, pasti di SD sebelumnya pasti udah mendengar apa sih itu unsur teks berita seperti 5W 1H. Siapa yang tahu di sini apa itu 5W 1H? Bisa? Silakan disebutkan. Sebelumnya namanya siapa? Tahu. Jadi untuk benar yang disampaikan oleh Arisa tadi ya, Arisa, untuk 5W 1H itu ada what? Apa what di sini? Kalau dalam teks berita, apa itu artinya peristiwa apa sih yang terjadi hari ini atau berita apa sih yang akan terjadi? Yang kedua apa tadi Arisa? When. Untuk when, kapan. Jadi kapan sih peristiwa itu terjadi? Kalau peristiwa disampaikan tadi di mana? NTT itu daerah mana? Apa sebenarnya bisa? Untuk apa itu siapa? Kalau untuk di teks berita siapa yang terlibat dalam berita tersebut. Kalau untuk berita tadi siapa sih yang terlibat dalam berita itu? Adik kecil yang bunuh diri. Selanjutnya untuk why, mengapa. Apa itu kalau dalam teks berita untuk why? Siapa yang bisa jawab? Why, mengapa? Siapa namanya? Naila. Apa tadi Naila? Mengapa peristiwa itu terjadi? Mengapa peristiwa itu terjadi? Terus selanjutnya ada aktual. Yang sering kita dengar kan sekarang beritanya aktual nih gitu. Hari ini ada berita aktual nih. Apa sih itu aktual? Ada yang udah tahu apa gitu? Atau berita terpercaya nih gitu. Selanjutnya untuk syarat sebuah berita yaitu adalah seimbang atau objektif. Keseimbangan ini maksudnya berita ini tidak memihak kepada siapapun. Misalnya berita tadi, adik tadi nih yang meninggal karena bunuh diri tadi kan. Jadi seolah-olah berita ini nggak menyalahkan pihak manapun antara adiknya atau orang tuanya. Karena kan tadi adiknya bunuh diri dan memberikan surat kepada orang tuanya kan dia ingin izin untuk menyampaikan surat izin buat pergi lah gitu kan untuk sebuah teks berita. Selanjutnya ada lengkap. Sebuah teks berita itu disebut menjadi sebuah teks berita yang lengkap jika penyampaiannya dari awal sampai akhir itu jelas. Jadi beritanya ini di mana, kapan, unsur 5W 1H-nya dipenuhi semuanya. Selanjutnya ada menarik. Adik-adik kalau di sini mendengarkan berita, kalau setiap pagi disampaikan oleh ustazahnya, maksudnya tuh kayak pengen tahu nggak hari ini ada berita apa nih ustazah, pasti kayak gitu kan tiap hari. Karena beritanya itu gimana? Kenapa adik-adik pengen tahu tiap hari itu ada berita apa sih ustazah gitu? Kenapa biasanya gitu ya? Jadi kalau seandainya bisa disebut menjadi sebuah teks berita, dia harus lengkap, terstruktur dan berurutan. Harus lengkap antara adanya kepala berita, tubuh berita dan ekor berita. Baru bisa kita sebut sebagai teks berita yang lengkap. Selanjutnya ada ciri-ciri teks berita. Kalau untuk teks berita ini yang sering kita dengar ciri-ciri
kalau berita itu gimana biasanya? Sebelum ada berita tuh harus ada apa dulu? Harus ada kejadian. Kalau seandainya nggak ada kejadian, ada berita nggak? Kalau seandainya beritanya udah misalnya tahun lalu nih 2024, ditayangkan sekarang masih aktual nggak? Masih terpercaya nggak? Jadi kalau seandainya teks berita itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama yang udah Kak sebutkan sebelumnya tadi, kayak pertama itu harus aktual, yang kedua harus terkini, selanjutnya harus seimbang dan lengkap. Kalau seandainya berita ini tidak lengkap dari awal sampai akhir, teks berita ini bisa disebut sebagai teks berita yang tidak lengkap. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks berita. Apa sih kaidah kebahasaan teks berita? Untuk kaidah kebahasaan teks berita itu yang pertama, kaidah kebahasaan teks berita itu pertama harus menggunakan bahasa baku. Di sini kalau seandainya kita kan mendengarkan berita, misalnya di televisi ataupun di HP. Jadi kalau beritanya tuh menggunakan bahasa baku atau bahasa gaul sekarang nih? Bahasa baku. Jadi kalau seandainya kan kita dengar berita nih, kalau seandainya bahasanya baku, jelas, jadi kita tahu kan beritanya nih tentang apa nih gitu, atau beritanya ini menjelaskan apa nih gitu. Tapi kalau menggunakan bahasa-bahasa yang kurang lengkap, tujuan teks berita. Untuk tujuan teks berita ini adalah berita ini memberikan kita informasi atau gagasan yang lebih luas kepada masyarakat pendengarnya. Jadi dengan adanya berita kita lebih paham apa sih yang sedang diberitakan hari ini. Seperti adik-adik tadi bertanya kan, Ustazahnya apa sih Ustazah berita hari ini yang lagi yang terkini, yang aktual gitu kan. Jadi pasti adik-adik menjadi penasaran. Jadi tujuan dari sebuah berita itu untuk menyampaikan informasi kepada khalayak ramai agar informasi tersampaikan secara terstruktur dan teraktual. Jadi dari penyampaian, jadi semuanya udah paham dengan penjelasan Kak tadi? Ya Kak, benar. Bukan insya Allah ya, udah insya Allah atau udah benar ini? Udah paham. Ya udah, selanjutnya kita ada sebuah game. Kalau untuk gamenya siapa yang ingin menunjuk diri dulu sebelum nanti akan tunjuk? Gamenya seru nggak Kak? Sulit-sulit nanti untuk gamenya ada ya. Boleh nanti kita saksikan aja, tapi gamenya nggak sulit, nggak sesuai dengan apa yang Kak sampaikan. Ya, silakan ke depan. Silakan ke depan. Namanya siapa tadi? Putri Naila. Putri Naila. Panggilannya Naila. Oh ya udah. Naila boleh pilih salah satu dari amplop yang ini. Mau yang mana? Kok kayak seperti ini ya? Ya, kurang lebih seperti ini, tapi ini lebih sama serunya seperti sih. Boleh pilih salah satu. Yang ini. Kak bantu bukain ya. Nggak kelihatan. Boleh dibaca pertanyaannya. Sebutkan 3 ciri-ciri teks berita. Oke, silakan dijawab. Ciri-ciri teks berita harus aktual. Iya. Ini tapi Lempar ke siapa tuh? Ke Ayo tepuk tangan dulu untuk Putri. Udah benar. Ayo Neng. Ayo lagi Neng. Gampang soalnya cuman. Tanya gampang. Kalau enggak, Aduh, jawab apanya? Hadiahnya? Oh, langsung nanti aja. langsung sekarang saya. Udah berhasil menjawab. Oke, tepuk tangan.
Cepat Ai. Untuk pertanyaannya boleh dilempar ke lagi ya. Ada siapa? Kayak itu loh. Yang dia bang. Boleh Aing ngantuk. yang ini. Ini mau. Karena udah cat duluan dengan perkanan nanti. Ah dari situ ya. Nggak boleh lihat. Maksudnya apa dah? Apa coba soalnya apa? Kan unsur teks berita. Yang tadi disampaikan. Itu yang mana kak? Yang itu Nah, boleh sebutkan dulu. Nanti kalau nggak ada, yang 5W1 boleh disampaikan. Apa tuh 5W1? buat emang apa? Baik. Lupa Boy apa? Lupa. Iya betul apa boy kalau teks berita? Mengapa kita hari itu terjadi? Oke. Betul. 100. Tangan dulu buat Ai. Oh, ya, mau tidur. Mau ada saya agak ngeblank ya. Ai itu. Oke. Ai pengen lempar. Lempar atau lanjut? Jadi karena kebetulan semuanya di sini pinter-pinter banget, jadi pertanyaan angka ini nggak ada yang buka-buka, ada yang mau menjawab satu pertanyaan di dalam kotak itu, masa kasihan dia nggak dibuka sendiri, yang semuanya dibuka. Ada yang mau mengajukan diri? Jawa anti siapa Ngantar cap. Misalnya yang nunduk anak ini. Cap. Kalau salah berdiri nanti cap cipain. Jawab. Namanya siapa? Kamu jawab Zanda. mau kita Nama siapa? Zazu nanti di Aura Enggak ada nanti. pilih yang naum Ya. Bangun Aisyah langsung. pilih yang baru bangun Berapa ini? apa tuh Ini ada satu. ada pahlawan dari Sumatera Barat Punya Ai. Dari Sumatera Barat. dari Sumatera Barat Dari Sumatera Barat. Siapa ya? Ini apa? Nah, oh itu loh adalah itu loh yang di Padang itu Dia mungkin bingung di sini. nah jadi dalam sekitar Oh, yang mana meninggal itu? Ini tembak. kita nonton film sejarah nama jalan Gaza S Gaza S B Atau semua ada yang membantu jawab? Tapi tadi nggak tahu. Jadi ini terima kasih ya. Siapa namanya tadi? Yes. Aku tangan dulu buat saya. Jadi terima kasih banyak ya buat adik-adik semuanya yang udah antusias dan mau ikut serta dalam metode pembelajaran seperti ini. Terima kasih banyak ya buat adik-adik semuanya yang udah antusias, udah mau ikut serta semuanya di sini pintar-pintar, udah mau ikut serta, udah antusias mau ikut metode pembelajaran yang Kak sampaikan pada hari ini. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini tentang teks berita. Sekian Kak, tutup dengan bacaan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.